bisa memenangkan permainan mustahil ini, karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Man. Hari ini Senin 15 Juni 2020, kita akan melihat keseruan Leaders Zoom Meeting FGB MFI Regional DKI 1. Pembicara pada hari ini adalah Pastor Leonardo A. Syamsuri dengan topik Never Give Up, Jangan Menyerah. Jadi, saksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Terima kasih. Ya, Bapak sekalian, saya sudah 8 tahun merawat istri sejak tahun 2013 ketika saya pulang dari Tanah Suci bersama keluarga. Ternyata istri saya dalam perjalanan itu terkena gejala-gejala demensia vaskuler. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Itu ceritanya begitu. Tapi yang saya akan cerita menginjak ke sekarang ini, hidup saya sekarang ini, saya di usia yang sudah tua, saya sudah 71 tahun. Saya kepengen sebenarnya, rindu sekali hidup di masa tua saya itu bersama istri berdua. Saya sudah rencanakan betul-betul jauh hari. Saya mau beli tanah di daerah Kemuning, di Tawangmangu. Saya rencana mau hidup berdua. Kalau Sabtu saya pengen pulang ke Solo, ke gereja. Kalau Senin saya pulang ke sana. Saya mau menjadi seorang petani, ceritanya gitulah kira-kira. Itu ide awalnya begitu. Saya kepingin sekali berdua dengan istri. Saya rindu sekali, saya cari tanah, belum dapat. Dari Israel ternyata istri saya sakit. Nah, Bapak sekalian, apa yang terjadi sekarang bagi saya? Yang pertama, saya merasakan arti istri itu setelah cinta istri itu setelah saya sekarang tidak mampu lagi berkomunikasi karena istri sekarang sudah memakai NGT di selang itu, nggak sadar di kursi roda. Tapi saya sangat mengasihi itu. Jadi setiap malam pun saya pulang cerita kepada istri. Ternyata Bapak dan Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Pak Pendeta, ternyata dalam doa-doa saya mendapat penjelasan. Ternyata istri saya itu kesakitannya itu menderita itu untuk mengingatkan hidup saya. Saya harus berubah betul-betul. Bagaimana saya harus merawat istri? Saya punya kerendahan hati. Saya tadinya semua disiapkan oleh istri. Saya kehilangan pegangan, kehilangan satu kaki. Betul-betul sekarang. Dulu saya apa-apa dipelihara, dirawat oleh istri. Sekarang nggak bisa. Jadi saya butuh sekali kadang-kadang pergi pulang ditanya istri dari mana, berangkat pamit itu sudah nggak ada lagi. Itu jadi impian saya, kepengen dimarahi istri, kepengen ditanya istri, kepengen sekali. Sekarang nggak ada lagi. Saya sekarang punya kebebasan kemana-mana. Tapi kebebasan yang bagi saya itu adalah menjadi peringatan betul-betul bahwa hidup di dalam Tuhan itu harus fokus. Saya harus mengasihi Tuhan Yesus di surga. Saya harus lepaskan istri, keluarga, anak-anak saya. Tapi melalui itu semua keluarga saya diubahkan. Sekarang anak-anak itu ngerti betapa papa mamanya itu mengasihi. Jadi saya nggak usah bicara. Anak-anak sekarang semua berubah. Usaha pun sekarang sudah dihandle oleh anak saya yang nomor 3. Jadi saya sekarang kayak gaji, kayak makan, semua diatur oleh anak-anak saya. Saya sekarang bagaimana saya bisa menikmati hidup, bagaimana bisa makan enak, bisa jalan ke sana, sedangkan istri di rumah ibu saya dengan dalam kesakitannya. Aneh kan? Jadi saya nggak bisa mau diajak makan di sana. Saya lebih baik menjaga diri lah. Saya berempati dengan istri. Kalau istri saya nggak makan, saya pun juga harus belajar nggak makan. Jadi saya menikmati kesendirian saya dalam Tuhan. Saya belajar bagaimana itu Tuhan mengasihi keluarga saya. Jadi itu yang dampak yang terbaik.
bagi saya. Tetapi meskipun saya sekarang jadi single parent, di rumah sendirian, anak-anak saya sudah lepas semua, tapi saya harus merawat asisten rumah tangga, para perawat istri saya 2 orang dan saya di rumah 1, 3 orang. Saya harus menyiapkan masak apa hari ini. Saya kadang-kadang rindu anak semua bisa kumpul. Saya masak bakso, masak mie. Jadi saya harus kepingin kerinduan itu. Saya ingin hadirkan. Seolah ada istri saya yang masih masak buat kita semua. Makan satu meja. Itu ingin sekali. Jadi kalau ada anak cucu, saya undang semua makan. Saya menyiapkan makan. Jadi saya balik sekarang. Saya harus bisa menghadirkan suasana harmoni dalam keluarga. Nah, Bapak sekalian, saya ingin Bapak yang masih lengkap bagaimana mengasihi istri. Ya, itu ingin saya di-sharingkan betul-betul. Jangan sampai tidak bisa menerima keadaan. Ya, sebagaimanapun istri itu harus ada kasih. Tanpa dia, Anda bisa membayangkan seperti saya kehilangan segala-galanya. Saya nggak nyaman lagi udah. Saya hanya punya ruang 1 kamar, itu aja buat saya. Hidup saya hanya di dalam kamar. Lainnya saya lepaskan semua. Ya, saya sudah bilang ke anak-anak, saya sudah pamit. Terserah perusahaanmu bagaimana, kamu harus kelola dengan baik supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Banyak karyawan semua lebih dari 100 itu butuh tempat nasi, yang menyerahkan tempat nasi kepada kita. Itu harus bertanggung jawab. Saya nggak usah cerita panjang lebar, saya sharekan ke anak-anak saya. Itu semua yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kami berjalan di dalam perusahaan mulai mengalami shifting. Di karyawan kami punya karyawan tidak banyak, 5 orang, ada di Jakarta dan Surabaya. Jakarta kira-kira ada 20 orang. Jadi kami 4 lantai, jadi tempatnya cukup memadai, tapi karena Jakarta cukup ketat, gubernur kita sungguh antisipasinya luar biasa jika kita dampaknya ke perusahaan-perusahaan adalah perusahaan kami bergerak di dalam bidang bahan baku makanan, jadi tentunya masuk kategori 11 kategori yang diizinkan, tapi kami taatin pulang lebih awal jam 3 gitu sudah pulang, kemudian ya 30-40% kami izinkan bergantian. Dan yang luar biasa, awalnya memang kami juga di Jakarta ini kan menjadi pusat pandemi kan, jadi kita semua yang di Jakarta ya teman-teman sekalian merasakan cukup mencekam ya di minggu-minggu 2-3 minggu pertama. Kita jadi parno ya, jadi serba salah kita di kantor, kita dengan protokol kesehatan itu sungguh-sungguh membuat tidak enak. Dalam minggu-minggu akhir-akhir atau awal April itu isi saya sampaikan, anak kita yang sudah kerja lama, Pak Warno, mengalami panas seminggu. Kita tunggu lagi 10 hari mengalami batuk-batuk. Jadi panas tidak terlalu tinggi, tapi dia batuk-batuk. Nggak baik-baik, sudah ke dokter. Di daerah sana ada mas, kemudian ada klinik rumah sakit di daerah Priok. Kemudian isi saya katakan, apa nggak kita cek aja ke apartemen Kemayoran, di mana waktu itu baru dibangun ya, saudara sekalian, dibangun untuk COVID-19 ini, mereka pemeriksaan. Tapi ya memang kami mengucap syukur, dan saya pada saat doa, saya nggak sejahtera, saya katakan pada istri, penyakitnya belum jelas. Dan dokter juga menyampaikan waktu itu masih ragu-ragu dia, karena nggak jelas apakah kami khawatir itu COVID-19. Dokter bilang ini paru-parunya kok ada flek. Jadi kita pikir kalau kita bawa ke itu tempat di Kemayoran, waduh, saya bilang istri saya nanti terpapar. Kalau dia sehat malah nanti kena.
sudah nggak sejahtera, akhirnya nggak usah deh. Jadi keesokan harinya, sebelum keesokan harinya, malamnya juga itu nggak turun-turun, malah ada kontak di monitor anaknya namanya Eka. Iya, bapak belum turun. Dan kami sangat menyayangi karyawan kami ini sudah bekerja lebih dari 26 tahun di perusahaan kami. Ya, akhirnya keesokan harinya kami sepakat, kami berdoa. Tuhan Yesus, berdoa Engkau bisa membuka segala diagnos daripada dokter supaya jelas apa penyakitnya. Itu kami bersyukur, dari pagi, siangnya puji Tuhan. Anaknya Eka katakan, sudah ada hasil dari dokter. Katanya TBC, TB ya, tuberkulosis. Puji Tuhan. Walaupun TB itu juga menular, tapi kami mengucap syukur. Karena saya percaya, sejak di Maret itu kami gencar berdoa satu persatu, karyawan, keluarga, teman-teman di FGB, jam 10 malam kami doa sepakat. Hampir pernah dihadiri doa itu bersama-sama di udara 80 orang. Dan tadi teman-teman sampaikan Pak Gis termasuk salah satu yang kita doain. Jadi saya di sini mengucap syukur bahwa sampai hari ini karyawan kami dapat pengobatan udah 2-3 bulan dengan pengobatan TB, dan dia sudah masuk 1 bulan. Di bulan Juli ini kami bilang bisa masuk aja. Kalau dia nganggur nanti dia stres, dia sakit. Inilah yang sekilas bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Doa sepakat, doa yang didoakan dengan sungguh-sungguh orang benar, apa yang kita minta Tuhan lakukan. Mari Pak Dedi, mungkin kita bisa lanjut mengenai kondisi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ada kalanya kita menjadi orang yang gampang mau menyerah. Makanya saya tadi mendengar kesaksian Pak Gis, saya bilang luar biasa. Udah berapa tahun itu kan setelah terus-menerus seperti itu, dan itu tidak menyerah. Karena ketika kata menyerah mulai ada di pikiran kita, maka segala kekuatan dan kemampuan kita akan merosot. Segala pemikiran-pemikiran kita akan teruji. Kreativitas pun tidak ada. Ya. Oleh karena itu, hari ini saya bicara soal never give up. Jangan pernah menyerah. Karenanya, saya akan coba sharing screen. Saya nggak tahu bisa apa nggak ini. Bisa Pak. Bisa saya jadi ini. Masih belum bisa nih. Ya, sebentar. Saya jadi lupa. Oke, saya lanjutkan aja. Ya, silakan Jadi, Pak. ketika menghadapi tantangan, masalah, problem seperti sekarang, Silakan. ya, thank you. Seperti sekarang ini, ada kemungkinan kita seolah-olah ada di dalam suatu pembatasan. Pembatasan-pembatasan yang tanpa sadar mengkondisikan kita sedemikian rupa sampai seolah-olah kita pun menjadi terbatas. Ya, kondisi-kondisi di sekitar kita yang kita alami tiap hari itu bisa mengkondisikan kita seolah-olah kita begitu. Maksudnya begini, ketika orang lahir miskin, dalam kondisi miskin, di keluarga orang-orang komunitasnya bukan komunitas yang berada, maka dia bisa menganggap dirinya memang orang yang nggak mungkin bisa menjadi seorang yang memiliki keuangan yang baik, dan itu mengkondisikan dia, dan itu membatasi pikiran dia, dan akhirnya kalau udah seperti ini dia akan menyerah, dia nggak akan berupaya apapun. Nah, saya ada satu kata-kata yang saya coba mau bagikan kepada Anda semua hari ini, ya. Jadi never give up, ya. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah mau menyerah. Tentu saja dalam konteks keberadaan kita dalam menghadapi tantangan dan kondisi. Tentu kalau sama Tuhan kita harus menyerah, ya. Kita harus memberikan semuanya kepada Tuhan. Tapi ada kalanya dalam situasi tertentu kita tahu ini adalah menjadi bagian dan janji Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan kondisi, keadaan, dan bahkan setan mungkin sedang mau mencoba menghalangi itu, nah kita jangan pernah mau menyerah. Gitu. Nah, ada satu statement saya begini, jangan berhenti karena capek, barulah berhenti kalau sudah sampai. Gitu.
Jadi kita jangan pernah mau berhenti sebelum nyampe. Kadang-kadang rasa capek kita yang membuat kita berhenti. Padahal kita masih ada ujung perjalanannya. Nah, kalau kita mau berhenti, berhentilah kalau kita sudah sampai di tujuan. Ketika kita sudah sampai di tujuan, baru kita berhenti. Jadi hari ini, saya hanya ingatkan bapak-bapak sekalian, tadi saya lihat juga ada ibunya, agar supaya jangan mudah menyerah. Karena itu yang setan mau. Kenapa? Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah, persoalan, tidak. Tetapi dia selalu kepingin supaya kita selalu hidup bersama dengan dia. Tapi musuh, setan, keadaan, seringkali keputusan kita bahkan, seringkali membuat kita masuk dalam persoalan, masalah. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan bukan sebagai dalang di belakangnya. Tapi dia izinkan itu terjadi supaya kita belajar sesuatu. Gitu ya. Karena pada dasarnya dalam diri Tuhan, Tuhan itu baik adanya. Nah, karenanya ketika ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, jangan mudah menyerah. Tapi kita harus terus berani berjalan sampai pada ujungnya. Begitu. Karena ketika menyerah itu ada di pikiran kita. Saya suka bilang begini, bagi orang percaya ada 3 hal yang nggak boleh ada di dalam pikiran dan hati mereka. Ada 3 hal. 3 kata yang nggak boleh ada di kamus orang Kristen. Ya. Yang pertama adalah mustahil. Bagi orang Kristen tidak boleh mempercayai kata mustahil. Begitu. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul? Kan begitu. Yang kedua, kata yang nggak boleh bagi orang yang sudah berkeluarga terutama adalah bercerai. Kata bercerai tidak boleh ada dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, menyerah. Itu nggak boleh ada kata. Udah gue nyerah aja dah, aku menyerah. Nggak bisa. Never ever give up. Karena Tuhan tidak pernah menyerah sama saudara, sama saya, sama kita semua. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi masalah melebihi kekuatan kita. Karena firman Tuhan bilang begitu. Ya kan? Nah, ketika apa yang terjadi ketika menyerah itu ada di pikiran kita, maka yang terjadi adalah daya tahan kita akan lemah. Kita akan menjadi orang yang tidak akan kreatif. Kita punya situasi yang akan nggak mau mencoba apapun. Dan pada akhirnya kalau kita udah menyerah, kita akan bergantung pada belas kasihan manusia. Lebih daripada kepada Tuhan. Percayalah, ketika menyerah ada di hati kita. Kita percaya kita nggak bisa, kita menyerah. Kita hanya ada tinggal waktu, kita akan jatuh, kita akan kalah. Oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam satu lingkaran nantinya, yaitu lingkaran yang membawa kita kepada kekalahan demi kekalahan ketika kita menyerah. Oleh karena itu, orang harus melihat masa depan lebih baik daripada sekarang. Anda setuju nggak masa depan kita lebih baik daripada yang sekarang? Amin. Ya, karena kalau masa depan kita nggak melihat lebih baik dari sekarang, kita nggak ada harapan. Kita nggak akan pernah mau berjalan maju ke depan karena kita nggak melihat itu ada harapan. Tapi kalau kita melihat itu ada harapan, lebih baik. Contoh di masa pandemi ini, tentu kita berharap setelah selesai pandemi ini, kita akan maju dan kita ada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya meyakini itu. Gitu. Karena selalu di tengah-tengah ada masalah, selalu di ujungnya Tuhan angkat kita ke level yang baru. Di dalam level yang baru, nanti ada tantangan yang baru. Nah, tantangan itu seolah-olah membawa kita turun, tapi tanpa sadar nanti di akhirnya Tuhan akan angkat kita di level yang baru, yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita perlu belajar ya bahwa menghadapi masa depan ada banyak tantangan, yes, dan ada banyak masalah, yes. Tapi kita tidak pernah boleh menyerah. Kata itu tidak boleh ada pada kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah di Alkitab pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, nabi, rasul pernah ngalamin menyerah enggak? Pernah. Semua orang bisa ngalamin menyerah, tapi menyerahnya adalah sadar kemudian balik. Gitu. Makanya Alkitab kan bilang 7 kali orang benar jatuh. Bukan berarti nggak pernah jatuh. Tapi 7 kali pun jatuh, Tuhan angkat lagi. Yang penting kita mau bangkit kembali. Kan begitu. Nah, saya akan coba bagi lagi satu share screen lagi buat saudara. Adalah ini. Elia pernah ingin mati ketika mengalami intimidasi dari orang penting yaitu Isabel dan berpengaruh di negeri itu. Dia kepengen mati. Dia aja kepengen mati. Gitu. Nah, kita lihat ayatnya. Tadi kita belum baca satu ayat pun. Kita
Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan bilang begini, ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang. Sebelumnya Elia menghadapi 450 nabi-nabi Baal. Dan dia membantai nabi-nabi Baal itu. Nah, ketika itu didengar oleh Ahab, Ahab cerita kepada istrinya Isabel. Nah, lalu di ayat kedua, maka Isabel menyeru seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika kira-kira pada hari ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka. Jadi ada intimidasi, ada ancaman. Ini ratu nih, karena istri raja, kan begitu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Seorang Elia pun bisa mengalami kefrustrasian. Makanya para pengusaha di tengah-tengah tantangan intimidasi itu belum tentu dari orang lain. Tapi intimidasi bisa dari pikiran kita sendiri. Rasa khawatir kita, begitu. Dan akhirnya dia bilang dia menyelamatkan nyawanya sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri ngapain? Dia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Seorang nabi besar seperti Elia pun bisa frustrasi sampai kepengen mati. Katanya, cukuplah. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Seorang nabi, sekelas nabi seperti Elia pun pernah ngalamin seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mungkin bisa ngalamin juga seperti itu. Tapi kita akan lihat happy endingnya nanti. Akhirnya seperti apa? Kita lihat lagi tokoh yang lain. Di tokoh yang lain, di Alkitab mencatat ada seorang yang bernama Yohanes. Yohanes Pembaptis juga pernah ingin menyerah ketika dia berada di dalam penjara. Yes, dia pernah mau menyerah. Coba kita lihat. Di dalam Matius 11, ayat yang kedua, Alkitab bilang begini. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis loh, mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di dalam penjara, sengaja saya kasih warna merah. Di dalam penjara, Yohanes mendengar perkataan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau harus kami menantikan orang lain? Menarik, karena ayat ini, ayat Matius 11, adalah peristiwa di mana Yohanes Pembaptis di penjara. Sebelumnya, di Matius sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, Yohanes Pembaptislah yang membaptiskan Yesus. Dia sudah tahu bahwa Yesus itu Mesias. Tapi sekarang, dia di dalam penjara bertanya balik. Mulai ragu, benar nggak itu Yesus? Kadang-kadang dalam situasi saudara, dalam tekanan hidup, dalam masalah hidup, ya, kalau kita nggak berjaga-jaga, setan selalu mau mengambil untung. Nah, mengambil untungnya apa? Mempermainkan pikiran kita untuk meragukan Tuhan. Benar nggak Tuhan? Jadi di tengah-tengah persoalan itu seringkali kita dibikin oleh keadaan kita, pikiran kita, peristiwa yang kita alami, membuat kita ragu sama Tuhan. Karena ketika kita sudah ragu, sangat mudah untuk kita undur dari Tuhan. Sangat mudah. Nah, ketika keraguan ada, kita menyerah, udah, selesai dah. Nah, ayat 4, Yesus menjawab kepada murid-murid Yohanes yang datang ke dia. Pergi katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, lalu orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lalu ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kadang-kadang kekecewaan bisa terjadi di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kita sudah melayani, kita kayaknya sudah aktif, mungkin bagi bapak-bapak di full gospel, atau beberapa orang mungkin di pelayanan di gereja, rasanya saya sudah aktif, tapi kenapa keadaan saya seperti ini? Dan kita bisa menjadi kecewa. Nah, ketika kita kecewa, kita ragu, kita nyerah. Udahlah, aku nyerah. Dan akhirnya tidak heran, tidak sedikit orang yang akhirnya mundur dari Tuhan karena faktor itu. Kayak gitu. Nah, orang sekelas Rasul Paulus, kita lihat berikut ini. Orang sekelas Rasul Paulus saja yang menulis sebagian besar perjanjian baru pun pernah mengalami putus asa. Yes, dia pernah. Saya menunjukkan tokoh-tokoh ini bukan berarti untuk membuat bapak-bapak ini
mengambil satu sikap tuh, lihat Nabi Rasul aja bisa begitu, ya saya juga nggak apa-apa dong begitu. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah mereka juga manusia. Sebagai manusia kita bisa alami itu. Tapi mereka berkemenangan akhirnya. Nah itu yang saya maksud. Nah kita mesti belajar bagaimana akhirnya kita bisa berkemenangan. Begitu. Bukan berarti kita bilang, lihat Elia bisa begitu, Yohanes Pembaptis begitu, Paulus begitu, ya apalah saya gitu ya. Bukan untuk begitu membenarkan diri kita, bukan. Tapi kita mau belajar dari mereka yang pernah mengalami itu, tapi mereka bangkit. Dan mereka akhirnya justru berkemenangan. Ya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 8, Rasul Paulus pernah berkata, sebab kami tahu saudara-saudara supaya kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu ya akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup ini. Di tengah tekanan dia bisa putus asa. Sebagai manusia kita bisa putus asa. Jangan pikir kalau pendeta pun nggak pernah putus asa. Yes, kalau Anda tanya apakah saya pernah putus asa? Oh yes, saya pun pernah bisa mengalami putus asa. Dalam kondisi situasi yang cukup berat, bisa. Tapi saya tidak akan terus-menerus terbawa sampai akhirnya kita nggak bisa bangkit. Nah, makanya kenapa tema jangan menyerah ini jadi penting. Pengalaman-pengalaman hidup bapak-bapak yang ada dalam dunia bisnis, coba perhatikan. Ketika bapak tidak menyerah, kreativitas bisa muncul. Ketika bapak tidak menyerah, nggak tahu bagaimana ada kekuatan baru muncul setiap saat. Dan Anda bisa ketemu dengan orang-orang yang kadang-kadang kita nggak pernah sangka-sangka. Yang justru orang itu menolong kita pada akhirnya. Entah memberi kita peluang, entah menolong kita dengan memberi nasihat, entah menolong kita dengan membantu kita menemukan customer baru. Tuhan bisa bekerja. Yang penting jangan pernah menyerah. Bisa katakan amin, ya? Puji Tuhan. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sebagai seorang hamba Tuhan pun saya mengalami tekanan, bukan cuma persoalan di pandemi ini saja, tapi dalam kehidupan pengembalaan, dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Tekanan ada, pasti ada, pasti ada. Ada sebuah cerita di Alkitab, saya nggak akan tunjukkan ayatnya nanti, takut terlalu panjang, saya cerita aja. Bapak-bapak, Ibu boleh baca di Alkitab, ya. Dalam Anda boleh catat 2 Tawarikh pasal 20. 2 Tawarikh pasal 20. Mulai ayat 1 dan seterusnya. Ya, satu pasal itu Anda baca. Saudara, ini cerita tentang bagaimana seorang Raja Yosafat mengalami tekanan yang luar biasa. Ada 3 musuh datang sekaligus. Dari Moab, dari Amon, dari Meunib. Ada 3 pasukan. Masuk datang sekaligus. Nah, saya melihat kondisi Yosafat adalah mirip raja di Alkitab. Itu adalah kalau dalam perjanjian baru digambarkan orang-orang yang ada di dalam dunia marketplace. Itu raja. Kalau imam dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru gambarannya sama dengan para pendeta, para gembala. Nah, jadi kalau ini Raja Yosafat, ini adalah gambaran seorang raja. Kalau dalam zaman sekarang ini saya melihat adalah bapak-bapak yang ada dalam dunia usaha. Nah, di sana dikatakan bahwa dia mengalami 3 tekanan sekaligus. Saya melihat di masa pandemi ini mungkin ada tekanan-tekanan yang lebih kuat. Ada tekanan keuangan karena bisnis, ada tekanan masalah di dalam rumah tangga karena sekarang sering di rumah jadi masalah. Kan bisa begitu. Yang ketiga adalah masalah mental karena mungkin tegang, jadi bingung, khawatir, bagaimana nanti bisnis saya dan seterusnya. Dan yang lain-lain ada tekanan yang luar biasa. Nah, ketika dia mengalami tekanan, dia mendengar berita itu. Yosafat menjadi takut. Alkitab bilang begitu, jelas dia menjadi takut. Tapi ada satu yang menarik dari Yosafat. Ketika dia takut, dia mencari Tuhan. Dia saat dia takut, dia datang untuk sama Tuhan. Berdoa, berpuasa, satu keluarga, semua keluarganya ikut sama berdoa. Dan apa yang terjadi? Tuhan intervensi. Dia tidak menyerah begitu saja. Dia tidak berkata, ya udah mau gimana lagi? Enggak. Tapi dia fight bersama dengan Tuhan. Nah, ketika itulah Tuhan mengutus seorang nabinya yang bernama Yahasiel, yang berkata kepada dia, kamu gak usah takut, kamu maju saja, bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang gantikan kamu. Dan betul dia mengalami terobosan. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda menyerah, percayalah semua kekuatan Anda akan runtuh. Percaya sama saya.
Makanya kenapa di dalam dunia usaha, kalau Anda perhatikan, dibutuhkan motivator. Betul nggak? Ya, kenapa motivator banyak orang undang untuk bicara di perusahaan? Karena ada banyak karyawan-karyawan atau manajer-manajer yang sudah merasa mengalami tekanan, tegang, perlu dimotivasi. Nah, sementara kita punya motivator yang paling hebat, yaitu Roh Kudus. Dengan firman Tuhan, dan di sini kita harus belajar bahwa kita harus terus termotivasi untuk tidak menyerah dan akhirnya stop dan akhirnya mundur dari Tuhan. No, kita tidak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu di malam ini ya, saya akan coba memberikan renungan singkat buat bapak-bapak. Bagaimana caranya supaya kita tidak gampang menyerah? Mungkin banyak orang bilang gampang sih Pak ngomongnya, tapi bagaimana? Nah, tentu saya akan memberikan tips. Bagi Anda yang ada dalam dunia usaha, Anda membutuhkan khotbah yang tidak menjelimet. Tapi yang Anda butuhkan ada satu khotbah yang Anda bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah kehidupanmu. Ya, jadi Bapak Ibu, Saudara, karena saya lihat ada ibu-ibu tadi, ya, saya mau sampaikan tips sederhana, praktis. Bagaimana caranya Anda bisa tidak menyerah? You ready? Anda siap? Oke. Saya akan bagikan dari saya punya slide. Tips agar Anda tidak mudah menyerah. Ya. Yang pertama, Anda harus pilih apa yang Anda dengar. Gak semua yang Anda dengar itu perlu Anda dengar. No. Gak semua berita Anda mesti baca. No. Saudara tahu nggak waktu COVID awal-awal kita dengerin berita, aduh bikin takut kita. Ya kan? Semua kita dengerin. Dan kita nggak ada saringan sama sekali. Nggak ada saringan. Nah sekarang situasi udah beda nih. Kita denger, kita pilih-pilih, yang begini apaan sih? Bisa begitu kita sekarang. Iya kan? Nggak. Tapi kalau dulu kan enggak. Nah apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi kita. Makanya dengar itu harus selektif. Bapak-bapak, kalau Bapak dengar berita, jangan 100% dipercaya. Nah, saya boleh ngomong sesuatu ya Pak ya, malam ini ya, secara jujur ya. Saya lihat orang Kristen lucu. Kalau dia dengar berita, dia cenderung mau percaya. Kecenderungan orang kalau dikasih tahu berita, apalagi dari temennya adalah temen yang dekat, dia percaya berita itu. Tapi lucunya, kalau dia ikut chapter full gospel, dengar khotbah, nggak gampang percaya. Nah, itu lucu menurut saya. Itu sesuatu yang terbalik-balik cara berpikir. Ketika dunia menyampaikan sesuatu, punya tendensi untuk lebih cepat percaya. Ketimbang ketika khotbah disampaikan, mikirnya 2 kali, 3 kali gitu. Nah, ini terbalik cara berpikirnya. Kita harus belajar memilih apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar akan membangun atau akan merobohkan kita. Ingat loh, seorang bernama Hawa bisa berbuat dosa karena dia mendengar. Apa sih yang Anda dengar? Apa yang Anda dengar? Ya. Nah, kita lihat kutipan ini yang saya buat. Apa yang Anda dengar akan mempengaruhi proses berpikir dan penentuan pilihan Anda. Cara Anda berpikir tergantung dari apa yang Anda dengar, konsisten dari waktu ke waktu. Kalau Anda dengerin berita yang buruk, terus-menerus, COVID, tiap hari Anda ikutin tuh data COVID update. Berapa puluh ribu, berapa yang mati, berapa yang sembuh, berapa yang terinfeksi, di Jakarta berapa, tiap hari kamu dengerin itu. Yang ada adalah ketakutan. Proses berpikir kita, penentuan pemilihan kita jadi nggak benar. Begitu. Kita kalau dengerin orang-orang yang nggak benar, kita akan ambil keputusan yang salah. Anaknya Salomo, ya, ketika para rakyat minta diberi keringanan, dia bukannya, saudara, mendengarkan tua-tua yang bersama dengan ayahnya dulu sama Salomo, tapi dia justru dengerin teman-temannya yang masih muda. Nah, itu yang bikin masalah, sehingga kerajaan itu pecah menjadi 2. Nah, proses berpikir saudara, proses berpikir saya sangat dipengaruhi apa yang Anda dengar. Makanya Alkitab bilang, iman timbul dari apa? Pendengaran. Tapi pendengaran bukan dari CNN. Pendengaran bukan dari berita, tapi pendengaran dari film. Nah, ini penting.
Nah, lihat proses mendengar ini. Saya kasih Anda lihat prosesnya. Dari mendengar, Anda akan mempengaruhi pikiran. Pikiranmu dipengaruhi karena dengar. Ini kuping sama kepala, ini dekat. Begitu kita dengar, ini diproses di sini. Begitu pikiran memproses, perasaan muncul, turun dia ke hati. Akan mempengaruhi perasaan saudara. Dan ketika perasaan itu akan terpengaruh dengan apa yang Anda dengar, maka reaksi dan respons Anda akan terpengaruh. Anda akan merespons. Kalau Anda nggak hati-hati, Anda akan lihat reaksi Anda, respons Anda di sini itu diawali karena apa yang Anda dengar. Gitu. Nah, saya lanjut. Nah, setelah reaksi ini akan mempengaruhi yang namanya sikap. Sikap Anda akan muncul karena reaksi itu. Dari sikap muncul pilihan-pilihan Anda. Apa pilihan Anda? Dan dari pilihan-pilihan Anda akan muncul keputusan. Apa yang menjadi keputusan Anda? Dan dari keputusan akan ada hasil. Dari tindakan baru ada hasil. Muncul hasil. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa diawali dari apa yang kita dengar, mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi reaksi, respon saudara, dan mempengaruhi sikap saudara. Pilihan-pilihan saudara akan terpengaruh dari apa yang Anda dengar pada awalnya. Keputusan dari pilihan itu menentukan keputusan, tindakan Anda, dan pada ujungnya adalah hasil. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mendengar tidak mempengaruhi hasil. Oh, mempengaruhi hasil. Mempengaruhi hasilnya mungkin tidak langsung, karena ada proses perjalanan itu tadi. Pikiran, perasaan, reaksi, sikap, pilihan, keputusan, tindakan. Itu ada proses. Mungkin waktunya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Tapi kalau Anda dengar terus, suatu hari Anda akan lihat hasil dari situ. Ya, jadi makanya kita perlu hati-hati. Dari sini kita nggak bisa sembrono mendengar. Pilih apa yang Anda dengar. Tips yang kedua, jangan bereaksi tapi merespon. Tips yang kedua, merespons bukan bereaksi. Karena reaksi sama respons tidak sama menurut saya. Reaksi itu adalah kita tidak pernah mikir, langsung kita langsung ambil reaksi. Begitu. Dengar sesuatu, langsung kita ambil tindakan. Nggak pernah mikir dulu. Kita nggak suka, langsung kita ngamuk-ngamuk. Kita marah-marah. Kita reaksi, tidak berespons. Kalau orang bereaksi, tidak mikirin orang lain, tidak mikirin diri sendiri malah. Juga sama. Jadi dia lakukan aja, pokoknya apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Itu reaksi. Dan sering menciderai orang. Sering melukai orang. Karena reaksi kita. Contoh, kalau bapak ibu, suami istri, kalau istri lagi marah, dia nggak pernah mikir, dia langsung ngomong, bisa menciderai suami. Dan sebaliknya. Begitu. Nah, jadi perlu sekali kita belajar untuk bisa merespon. Respons itu ada pengendalian diri. Kita harus mikir. Jadi sebelum kita lakukan sesuatu mau menyerah, mikir dulu. Buat apa saya menyerah? Gitu. Kenapa? Gitu. Jangan bereaksi dulu, jangan terlalu cepat. Udahlah, aku nyerah aja deh. Gitu. Jangan. Gitu. Ya, kita lihat ini. Sebuah peristiwa atau suatu informasi, ketika Anda terima, ketika itu langsung Anda bereaksi, maka apa yang terjadi? Anda punya emosi mengalahkan pikiran. Anda punya emosi akan mengalahkan pikiran atau akal sehat dan firman. Makanya emosi yang lebih kuat karena kita bereaksi. Dengar sesuatu, kita sudah emosi dulu. Jadi itu firman yang kita dengar selama ini nggak akan pernah bisa pengaruhin ke kita loh. Nah, kita lihat akibatnya dari situ. Maka muncul sikap, tindakan yang merusak nanti. Muncul tindakan merusak. Karena merusak diri sendiri, merusak orang lain dengan marah-marah, hubungan jadi rusak, pekerjaan juga bisa rusak, rumah tangga juga bisa berantakan. Itu seperti itu. Karena kita bereaksi. Sebaliknya kalau kita merespons, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika kita punya informasi dan dapat peristiwa atau suatu peristiwa kita respons, tidak reaksi, maka yang terjadi adalah pikiran atau akal sehat kita dan firman Tuhan itu mengalahkan emosi. Jadi kita menempatkan pikiran dan akal sehat kita dan firman Tuhan itu di atas emosi kita. Dan kita menundukkan diri ke sana karena kita respons. Jadi kita ambil nafas dulu, mungkin kita tahan diri sebentar dan izinkan firman bekerja. Izinkan akal sehat kita bekerja. Nah, baru akan muncul sikap. Sama juga ada sikap, tapi sikapnya lain tentunya. Dan akan ada tindakan yang membangun. Nah, disinilah yang membuat kita akhirnya nggak gampang menyerah tuh di situ. Akhirnya kita bilang, iya ya, kenapa mesti takut, kenapa mesti begini.
Ayo lakukan sesuatu yang lebih baik. Kan firman Tuhan bilang begini. Nah, di situ yang membuat kita tidak menyerah. Tapi kalau kita sudah reaksi dulu, udahlah, biarin amat dah, bodoh lah. Mau Tuhan mau ngomong apa, saya pernah ngalamin seorang anak Tuhan bilang begini. Saking dia marah-marah dengan situasinya, dan dia marah sama Tuhan. Bodoh dah, saya tinggalin Tuhan, terserah mau masuk neraka. Bisa ngomong begitu. Dan dia tinggalin Tuhan. Kenapa bisa? Dia bereaksi, terlalu emosional. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu belajar ini. Nah, bagaimana yang ketiga? Jangan pernah putus asa. Tips yang ketiga, jangan putus asa dalam berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Jangan pernah putus asa saat berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita segera. Ada selalu waktu. Bayangkan apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas waktu di dalam penjara. Dia diikat kakinya, dia dipasung, dia masuk ke dalam penjara yang di dalam tengah malam. Dia udah nggak tahu mau buat apa, tapi dia cuma bisa nyanyi, dia bisa berdoa. Nah, kemungkinan kita juga kalau dalam kondisi begitu kita berdoa juga kita pikir apa mungkin Tuhan tolong. Situasi seperti itu. Nah, banyak orang gampang putus asa setelah doanya sekian lama nggak dijawab. Gampang putus asa ketika kondisinya tidak berubah. Saya selalu katakan begini, di tengah setiap masalah apapun, Bapak Ibu, pastikan Anda punya pikiran itu. Saya pelan-pelan nih ya, supaya Bapak Ibu nangkep nih. Di setiap masalah, di setiap gesekan dalam hubungan, di setiap tantangan itu, Anda harus punya pikiran seperti ini. Perhatikan, Tuhan mau buat apa kepada saya lewat peristiwa ini? Tuhan mau buat hidup saya jadi lebih baik dalam konteks hidup saya apa lewat peristiwa ini? Kalau Anda bisa melihat itu, maka Anda nggak gampang menyerah. Anda mesti ingat, Tuhan punya target adalah dalam hidup saudara dan saya. Membuat saudara dan saya menjadi serupa Kristus. Nah, untuk menyerupai Kristus, Tuhan yang nggak kelihatan harus mengizinkan rancangan dalam hidup ini untuk membentuk saudara dan untuk saya. Kalau full gospel di mana Anda berada dalam pelayanan, Anda jadikan pelayanan di full gospel sebagai sarana untuk bisa memperlihatkan Anda bisa melayani, Anda sudah salah. Saya katakan sekali lagi, ketika Anda menjadikan pelayanan di full gospel untuk menunjukkan bahwa saya bisa melakukan sesuatu, atau karena saya bersama dengan Tuhan sudah diubahkan oleh Tuhan, saya melayani Tuhan. Saudara, walaupun kelihatannya benar, hati-hati. Tetapi ketika engkau melayani di full gospel ataupun di gereja, Anda harus berpikiran begini. Pelayanan yang saya layani dipakai Tuhan untuk membentuk saya. Pelayanan yang saya layani dipakai Tuhan untuk membentuk saya. Ketika Anda berpikir seperti itu, maka di full gospel, di gereja, dimanapun Anda sebagai orang Kristen, tidak mudah sakit hati, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah kecewa, dan Anda akan menjadi dewasa. Makanya di dalam doa kadang-kadang nggak jawab Tuhan, ya udah, lihat aja saudara, kita lewatin bersama dengan Tuhan, karena targetnya Tuhan adalah membentuk karakter saudara. Nah, kita lihat yang terakhir, yang keempat. Malam ini yang terakhir, kalau nggak nanti kelamaan saya potong. Yang keempat adalah fokus kepada Tuhan. Di tengah-tengah problematika Anda apapun, jangan pernah fokus kepada masalah, keadaan, atau diri sendiri, tapi fokuslah kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Begini, ketika engkau memfokuskan kepada pandemi, masalah, percaya sama saya, yang muncul adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bingung, gak jelas mau ngapain. Anda mau ini salah, mau itu salah, karena Anda fokusnya kepada masalah. Makanya disuruh bersyukur gak gampang. Tapi ketika engkau berfokus kepada Tuhan,
Anda akan melihat kekuatan dia mengalir dalam hidupmu, damai sejahtera mengalir dalam hidupmu dan hidupku. Dan ketika Anda fokus pada Tuhan, justru Anda punya kesempatan untuk mengalihkan perhatianmu dari persoalan kepada Tuhan. Nah, di saat Anda memperhatikan persoalan kepada Tuhan, yang muncul adalah ucapan syukur. Karena sekarang Anda bisa melihat Tuhan lebih besar daripada masalah. Yang difokuskan Saul adalah Goliat, musuh yang besar. Yang difokuskan Daud bukan Goliat, tapi Tuhan. Itu yang membuat dia bisa berkemenangan. Jadi kesimpulannya hari ini ada 4 hal tadi. Saya balik lagi bahwa kalau Anda mau tidak menyerah, saya simpulkan ada 4. Pilih apa yang Anda dengar baik-baik. Jangan bereaksi, tapi harus merespon. Jangan pernah putus asa, berdoa, menantikan jawaban Tuhan yang belum datang. Terus nantikan, karena waktunya akan tiba. Fokus ke Tuhan. Saya percaya Anda akan keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Bahkan Anda akan melihat pandemi ini merupakan sebuah landasan buat Anda bergerak naik ke level yang lebih tinggi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi buat teman-teman semua, serta dapat menginspirasi buat kehidupan kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Terima kasih.